I love you too, Dad. Apa kabar, Lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Click. Film ini dirilis pada tahun 2006 yang lalu. Bergenre komedi fantasi, film ini bercerita tentang seorang pria berkeluarga yang mencintai pekerjaannya dan berambisi untuk naik jabatan. Hingga akhirnya dia melupakan pentingnya akan keluarga. Tokoh utama dalam film ini adalah Michael Newman yang dibintangi oleh Adam Sandler. Newman memiliki dua orang anak, Ben dan Samantha. Dia juga memiliki istri yang bohai dan anjing yang koplak. Mereka hidup sebagai keluarga yang bisa dibilang cukup. Pagi hari saat bangun tidur, Newman kesulitan untuk menghidupkan TV karena berbagai macam remote yang ada di hadapannya. Ia lupa remote TV yang mana. Malahan yang menemukannya adalah anaknya, Samantha. Newman punya tetangga yang anaknya selalu berisik, yang suka pamer kekayaan, dan itu membuat Newman gerah. Suatu hari anak tetangganya pamer kalau mereka baru saja membeli remote yang bisa mengontrol si isi rumah. Newman bahkan tidak peduli. Newman selalu prioritaskan pekerjaannya. Sampai-sampai ia lupa kalau ada janji menonton anaknya yang bertanding renang yang membuatnya anaknya kecewa. Kakek dan neneknya terkadang mengunjungi mereka. Si kakek suka menghibur dengan trik sulapnya. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Newman akhirnya sakit batuk yang membuatnya terganggu. Dia juga kesal sering salah remote saat mau melakukan sesuatu. Sampai akhirnya, dia pergi untuk mencari remote yang bisa mengontrol si isi rumah seperti milik tetangganya. Lalu, sampailah dia di sebuah toko kasur. Dia menanyakan apakah di situ menjual remote. Namun, sepertinya tidak. Dia menemukan pintu yang bertuliskan Beyond, yang artinya adalah melampaui batas. Dia bertemu dengan seseorang yang bernama Morty. Newman menanyakan apakah dia menjual remote. Morty dengan senyumannya membawa Newman ke gudang. Dia memberikan sebuah remote yang bisa mengontrol semuanya, dan dia memberikan remote ini secara gratis. Newman dengan senang hati menerimanya. Namun, Morty bilang kalau remote ini tidak bisa dikembalikan, dan hanya untuk orang baik saja. Newman akhirnya pulang, dan mencoba menggunakan remote itu untuk menyalakan TV. Semuanya berjalan lancar. Lalu istrinya datang untuk menceramahinya. Newman yang mendengar itu mencoba mempost TV dengan remote itu. Namun, bukan hanya TV saja yang terpost, tapi juga istrinya. Bahkan, saat anjingnya menggonggong terlalu keras, dia bisa mengecekkan volumenya dengan remote itu. Dan dia juga bisa mempercepat saat anjingnya mau buang air kecil. Newman pun ketakutan. Dia mencoba mendatangi Morty dan ingin meminta penjelasan. Newman mengira ini adalah trik dari Morty. Morty bilang kalau remote yang dia pegang adalah remote yang bisa mengendalikan universe atau semesta. Morty menunjukkan bagaimana cara kerja remote ini. Dia membawa Newman pergi ke masa lalu dengan menggunakan remote itu. Setelah berkeliling ke masa lalu, dia pulang dan mencoba remote itu pada anaknya yang sedang bermain lempar tangkap. Dan hasilnya, istrinya berencana mengundang kakek dan nenek untuk makan malam bersama. Newman menolak sampai akhirnya dia menggunakan remote itu untuk mempercepat waktu dan melewatkan makan malam bersama. Saat selesai, dia sudah berada di ruang kerjanya. Di sini, istrinya menceramahinya lagi. Tidak mau mendengar itu, Newman mempercepat waktu dan melewatkan omelan istrinya. Dia bahkan mempercepat waktu mantap-mantap dengan istrinya. Istrinya bilang kalau Newman akan membelikan hadiah untuk pakai saat makan malam tadi. Newman terkejut dan merasa tidak bilang itu. Dan ternyata, saat waktu dipercepat, Newman berada dalam kondisi autopilot. Tubuhnya berinteraksi seperti biasa, namun pikirannya tidak jalan. Morty memperingatkan untuk bijak menggunakan remote ini. Newman menganggap itu adalah hal yang sepele. Dia lagi-lagi mempercepat waktu untuk menghilangkan sakit batuknya. Tidak hanya itu, dia mempercepat waktu saat mandi, pakaian, dan bahkan sarapan. Untuk sampai ke kantor pun dilakukannya. Saat mempercepat waktu, dia melihat ada wanita jogging dan untuk pertama kalinya, dia memperlambat waktu. Sampai di kantor, dia malah mengerjai bosnya dengan remote itu. Saat pulang, dia memberikan hadiah untuk anak dan istrinya karena dia mendapatkan promosi jabatan. Dia membelikan sepeda dan tas untuk istrinya.
Saat istrinya mengajak untuk mendengarkan lagu favorit mereka, Newman lupa. Lalu dia menggunakan remote itu untuk kembali ke masa lalu untuk mengetahui lagu saat mereka jadian. Kembali ke kantor, Newman ternyata belum naik jabatan. Bosnya bilang kalau dia akan naik jabatan kalau dia bisa mendapatkan proyek dari Jepang. Newman yang mendengar itu terlihat kesal. Dia menghentikan waktu untuk menampar bosnya dan menjahilinya dengan memberi kentut di mukanya. Morty sudah memperingatkan pada Newman untuk bijak menggunakan remote itu. Newman ngotot untuk memajukan waktu sampai dia mendapatkan jabatan barunya. Newman kesal sampai dibawa ke rumah. Dia lagi-lagi bertengkar dengan istrinya. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk mempercepat waktu yang belum dia ketahui berapa lamanya. Newman akhirnya berada di waktu saat dia menerima jabatan baru. Bos dan teman kantornya merayakan kesuksesan Newman. Namun ternyata, Newman telah mempercepat waktu selama 1 tahun lamanya dan membuatnya sedikit takut. Bosnya bahkan menanyakan konsultasinya dengan Dr. Bergman dan hubungan dengan istrinya. Semakin kebingungan, dia mencari tahu dan ternyata Dr. Bergman adalah konsultan mereka karena dia dan istrinya akan bercerai. Dia menjelaskan pada istrinya kalau dia dalam keadaan autopilot. Istrinya tidak peduli dengan itu dan mantap untuk bercerai. Saat sedang adu mulut, remote secara otomatis mempercepat waktunya lagi. Dia bahkan kaget dengan pertemuan kedua anaknya. Bahkan anjingnya pun berubah. Saat mengetahui anjing lamanya mati, dia terlihat sedih dan memeluk istrinya. Dia berjanji akan merubah semuanya dan menjadi lebih baik. Istrinya terlihat luluh dengan ucapannya, dan akhirnya mereka melakukan mantap-mantap. Namun dengan waktu yang dipercepat. Dia merasa ada yang tidak beres dengan remote-nya. Dia akhirnya memanggil Morty, dan Morty menjelaskan kalau remote itu secara otomatis bekerja menurut kebiasaan penggunanya. Mendengar itu, Newman sedikit takut dan mencoba membuang remote-nya. Namun tidak bisa. Berkali-kali ia membuang remote itu selalu kembali padanya, dan remote itu tidak bisa dikembalikan. Takut remote-nya bekerja otomatis, Newman mengubah kebiasaannya sehari-hari. Dia pergi ke kantor menggunakan baju tidur dan sendal. Sampai di kantor, bosnya menawarinya untuk naik jabatan lagi, dan bahkan dia bisa menjadi seorang CEO nantinya. Mendengar itu, remote bekerja otomatis untuk mempercepat waktu sampai dia menjadi seorang CEO dalam 10 tahun ke depan. Dan lihatlah apa yang terjadi padanya sekarang. Dia pergi ke rumahnya dan melihat anaknya sudah besar dan sama gemuknya dengan dia. Begitu juga dengan anak ceweknya. Sudah besar dan bahkan anjingnya pun sudah berubah juga. Dia mencari istrinya yang sedang berada di belakang. Dia memeluknya dan melihat ada seorang pria berada di rumahnya. Ternyata dia adalah suami baru istrinya. Dia dan istrinya sudah lama bercerai. Mereka bertengkar lagi di situ, dan remote bersiap mempercepat waktu. Tapi Newman berhasil mempause waktunya. Saat menjalankan waktunya kembali, dia didorong oleh anjingnya dan terjatuh dan akhirnya pingsan. Tanpa sadar, remote mempercepat kembali waktunya. Waktu berlalu dengan cepat. Dia melihat anak cowoknya terlihat dewasa dan sukses. Dia juga telah kehilangan si kakek. Dia mendatangi makam kakek dan di sana ada Morty. Morty bilang kalau dia adalah malaikat kematian. Newman yang mendengar itu terlihat kesal dan mencoba menangkapnya, namun tidak bisa. Dia mempercepat waktunya lagi dan sampailah dia di pernikahan anaknya. Dia melihat anak ceweknya sudah tumbuh dewasa dan melihat si nenek bertambah tua. Dia juga melihat mantan istrinya semakin cantik. Lalu, ia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya dan terjatuh. Newman ternyata terkena kanker. Dia ditemani oleh anaknya saat di rumah sakit. Anaknya akan pergi untuk mengurus bisnis di luar kota. Namun Newman mengatakan kalau prioritaskan keluarga terlebih dahulu. Anaknya tetap akan pergi keluar kota dan menunda bulan madu dengan istrinya. Newman tidak setuju dengan itu. Dengan kondisi yang lemah, dia mencoba berlari mengejar anaknya. Sampai akhirnya dia terjatuh. Dia berteriak memanggil anaknya dan seketika anaknya melihatnya terbaring di jalan. Anaknya dan mantan istrinya mendatangi Newman yang terbaring di jalan. Newman berpesan pada anaknya untuk lebih memprioritaskan keluarga dan ia meminta maaf pada mantan istrinya. Newman pun akhirnya meninggal. Lalu ia terbangun di toko di mana ia mendapatkan remote itu. Dia menjadi muda kembali. Dia pulang ke rumah melihat anak-anak dan istrinya masih di sana. Dan akhirnya, Newman mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Jadi,
pesan moral apa yang kalian dapat dalam film ini? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Sampai jumpa.